tradisi dan kearifan lokal. Selain itu, kita juga menelusuri jejak sejarah Garut melalui proses Papat Kurit Gumiwang melalui proses Papat Kurit Gumiwang Cigarut hingga dilanjutkan dengan prosesi Nampak Dharma Liga Buana di titik 0 km Garut. Rangkaian ini bukan sekedar seremoni, melainkan simbol penguatan identitas, penghormatan terhadap asal-usul, serta pengingat tanggung jawab kita bersama dalam melanjutkan pembangunan Garut ke masa depan. Pada kesempatan yang mulia ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya, khususnya kepada Ibu Wakil Bupati Garut, Ibu Putri Kalina, beserta para seniman dan budayawan, serta seluruh SKPD yang telah menginisiasi rangkaian kegiatan yang syarat oleh sejarah, budaya, dan makna spiritual ini. Semoga inisiatif ini menjadi langkah penting dalam memperkuat rasa memiliki kita terhadap Garut yang kita cintai. Hadirin tamu undangan dan peserta upacara yang saya hormati, Garut Gumiwang Tanjur Dangian yang merupakan tema Hari Jadi Garut yang ke-213 tahun ini mempresentasikan semangat kita bersama untuk menghadirkan karya dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Garut. Kami menginginkan Garut kembali bersinar, bercahaya, dan gemilang. Terkait dengan hal tersebut, tentunya untuk mewujudkan visi pemerintah kami tidak mungkin jika tidak melibatkan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat. Atas dasar itu, tentunya kami memiliki harapan tinggi kepada jajaran pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Garut untuk secara bersama-sama menjadikan momentum peringatan Hari Jadi Garut yang ke-213 ini sebagai sarana untuk mengembangkan kebersamaan secara komunal dalam rangka membangun daerah yang kita cintai. Berbagai hasil yang telah diwujudkan oleh para pendahulu harus menjadi stimulus untuk terus mengembangkan karya dan karsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama, karena perjalanan panjang pemerintah sejak berdirinya Kabupaten Garut hingga hari ini, kita masih dihadapkan pada tantangan strategis seperti kemiskinan, tidak meratanya pendapatan, masalah pendidikan, dan berbagai masalah sosial lainnya. Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati, tantangan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan masyarakat yang kita hadapi sudah seharusnya tidak menyurutkan langkah kita untuk melanjutkan langkah-langkah kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan daerah. Berdasarkan hal itu, kita harus berkomitmen guna melakukan langkah-langkah konkret, terutama untuk melanjutkan pembangunan daerah dan secara bertahap mengurangi berbagai persoalan di Kabupaten Garut. Oleh karena itu, melalui kesempatan upacara peringatan Hari Jadi Garut yang ke-213 ini, perkenankan saya menyampaikan harapan kepada seluruh pemain Garut sebagai berikut. Yang pertama, mari kita secara bergotong royong bekerja bahu-membahu membangun Garut dengan segala sumber daya yang kita miliki. Garut membutuhkan pemikiran dan tenaga kita semua yang harus kita wujudkan secara konstruktif guna mengembangkan kemajuan dan daya saing daerah. Yang kedua, mari kita kembangkan kerukunan, persatuan, dan kebersamaan di antara warga Garut. Setiap perbedaan tidak seharusnya membuat kita menjadi terpecah belah. Selain itu, kita juga harus menjaga semangat kebinekaan dalam menjaga bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mari kita jaga lingkungan dan alam kita melalui upaya penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestariannya. Upaya berkelanjutan untuk pelestarian alam akan memberikan manfaat jangka panjang, sekaligus mereduksi kemungkinan terjadi bencana yang dapat merugikan kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, melalui kesempatan ini, kami mencanangkan gerakan Ngari Sahate, yaitu akronim dari lingkungan bersih, sehat, aman, dan tentrem.
Gerakan ini merupakan suatu kebijakan untuk mendukung gerakan ASRI atau aman, sehat, resik, dan indah yang diluncurkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Februari 2026. Yang keempat, mari terus kita kembangkan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang tergolong tidak mampu. Hal ini selaras dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia yang memberikan perhatian terhadap masyarakat miskin melalui berbagai program yang telah ditetapkan seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan program-program lainnya. Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi di antara seluruh unsur dengan mengoptimalkan berbagai sumber anggaran seperti anggaran proyek ibu yang digagas oleh Bapak Gubernur Jawa Barat yang juga dilaksanakan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Garut. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah dan corporate social responsibility atau sumber-sumber dana lainnya secara lebih efektif. Oleh karena itu, melalui momentum Hari Jadi Garut yang ke-2013, saya pun meluncurkan gerakan Nungka Asa, yaitu gerakan Nulung Kadulung Anu Susah, yaitu gerakan kepedulian terhadap masyarakat yang tidak mampu. Hadirin tamu undangan dan peserta upacara yang saya hormati. Sebelum mengakhiri sambutan ini secara terbuka dan dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Garut jika dalam pelaksanaan pembinaan saya bersama saudari Putri Kalina masih nampak kekurangan, terutama dalam memberikan pelayanan atau melaksanakan pelindungan yang memadai. Saya memahami besarnya harapan masyarakat atas kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan dengan baik. Saya dan Wakil Bupati bersama seluruh jajaran pemerintah daerah akan tetap terus berupaya melakukan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. Tiada kesempurnaan yang kami miliki, kami senantiasa berupaya melakukan yang terbaik dalam mengemban dan menjalankan amanah. Demikian yang dapat saya sampaikan di Dirgahayu Kabupaten Garut yang ke-2013. Semoga rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai usaha kita untuk menjalankan seluruh ikhtiar sehingga kita mampu mengatasi berbagai tantangan pembangunan daerah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian kesempatannya, saya ucapkan terima kasih.